dengan dirinya, duduk berdua tanpa ikatan rasa. Aku tersipu lihat tatapmu, ingin ku kecup lembut di pipimu. Oh kasihku, di mana dirimu? Aku rindu akan dekap hangatmu, tapi ku sadar ku telah bersandar dengan dirinya yang telah mengikat jiwa. Inikah cinta? Inikah rasa yang telah hinggap di antara kita? Inikah cinta? Inikah rasa? Aku takkan Melepas cinta. Haso. Prang. Romantis kan? Das. Romantis kan? Perselingkuhan yang sungguh romantis. Hah. Aku ngajak dia nyanyi lagu ini, Po. Ah, Dia tanya. tanya apa? Datang dia. Hah? Dia lagi bingung WA ini. Tidak sama. Win di mana? Sehingga aku sosok gak ndelok. Win posisi. Nang AA. Teko deh. Yes. Lu kita saiki ya? Iya, Tik. Jadi Mas, lagu ini tentang apa? Lagunya tentang dua orang yang punya pasangan tapi saling mencintai. Waduh. Orang lain. Ternyata baru tahu kemarin kalau Tik. Kocak. Pas momennya itu kemarin. Tapi ya kan. Itu waktu itu yang ada di kepalamu apa tuh, Win? Waktu Wah, pas boy. Iya. Ini ditit gak? Tit. Enggak. Oh, nanti ditit. Oh, nanti tenang ditit. aja, gampang. Biar dia jujur aja dulu. Kalau yang ada di pikiranku sih anjing. Anjingnya anjing. Wisata Mevia ya. Tapi lu kenal Winda tuh nggak sengaja. Pas apa? Kalau nggak salah di Exodus tuh. Exodus kita mau habis bikin video klip apa sebelum video klip gitu lah. Belum kayaknya. Ya, sebelum. Oh iya. Ngobrol dia podcast nih di mana? Exodus. Di sana. Podcast akhirnya kenalan lah. Yuk. Kenal aku begini nih gitu. Tapi nggak tahu dia ini kerjaannya ngapain nih. Kemarin waktu gabung sama Lawan dengan Karya nih. Tak bacaan tulisannya kecil-kecil nih. Lihat. Pekerja seks komersil. Tak baca. Teks. Bukan ternyata. Pekerja suara komersil. Teks. S yang kelihatan P, S, K-nya tuh yang kelihatan jelas itu kemarin. Makanya kaget tuh. Kok eksplisit. Iya, anak lurus aja, Bu. Pekerja apa? Teks ya? Teks komersil sama suara komersil. Kenapa? Tahu enggak kamu? Apa? Tahu enggak? Ya itu makanya tanya. Kenapa kamu menyebut dirimu seperti itu? Karena saya adalah, loh ini akhirnya terbuka kan. Pekerjaan saya belum dibuka. Masih ya. pakai jaket. Tak buka dewe. Aku ada urusan telanjang itu aku. Jadi Itu sehari-hari saya lebih banyak nulis di salah. Maksudnya saya sehari-hari pekerjaan saya adalah Tukang tulis. penulis. Oke. Content writer. Makanya itu Writer. daripada ditulis writer kan kok serius ngono ya gak sih? Kan lebih bagus kalau kebiasaan ya. Simpen. Lebih bagus kalau ditulis sedikit jadi pekerja teks komersial. Oh. Teks kan komersial emang karena nulisnya untuk dijual. Mainan kata-kata. Sih, enak. Ya begitu. Itu yang pekerjaan pertama sebagai pekerja teks komersial. Menulis. Eko apa? Ojo keplecuk lho ya. Enggak. Teks komersial ya. Ono wong promo atau budaya perusahaan atau ngangkat apa lah
Lebih kalau sekarang itu lebih ke copywriter. Aku copywriter itu ke sama brand-brand klien kan gitu, sama nulis untuk artikel gitu. Artikel di website kayak gitu. Tuh. Duitnya lumayan, Win. Bisa lah buat jajan-jajan cilok. Sarobonge tapi yo. Kamu kok tadi dilalerin, Win? Maksudnya berarti aku bau saus rodamin pe. Tuh, tapi tahu nggak? Apa? Awakmu di kon nulis sesuatu yang fiktif asine iku. Oh. Jadi disuruh kan, Pak aku tulis no berita. Gini, cek gini. Tahu nggak? Sampai hari ini sih belum pernah sih untungnya kayak gitu. Jadi memang kayak istilahnya apa ya, membuat agenda gitu kan. Gak pernah sih sejauh ini nggak pernah. Karena kan dulu juga aku bekerjanya di media online yang memang media gitu, bukan media bodrek gitu loh. Benderanya bener gitu ya. Gitu. Kayak kadang kan banyak media kan seperti mulut lebih itu. Iya wis. Ya kan? Itu kan sering kayak melebih-lebihkan, dia kan dibayar untuk itu mereka. Kamu pernah nggak ngalami sing kayak ngono? Jadi buzzer gitu. Nggak pernah sih, soalnya aku dari dulu sampai sekarang sampai hari ini pun tuh coba tebak kira-kira tuh aku tuh penulis di media yang niche-nya apa? Trubus. Trubus. Aku kemarin kan itu Kamu kan melihat tampilan saya gitu. Pop apa namanya itu kamu menulis tentang ini. Membesarkan anak itu loh, cara apa edukasi terhadap anak. Ya itu kan. Dan padahal kamu belum beranak saya. Itu tuh gimana, Win? Kok begitu, Win? Kan kamu belum berkeluarga. Menulis di skalanya di media. Itu maksudnya yang aku bekerja emang gak freelance ya. Itu pertama itu emang di media perempuan. Oke. Itu media perempuan terus selama 5 tahun. Terus aku resign, terus aku sekarang freelance untuk nulis di media parenting. Dengan modelanku kayak gini ya kan. Iya. Kurang duwe anak meneh. Kurang duwe anak ngono ya apa. Itu kalau gini boleh enggak aku ngomong? Itu kan agak palsu toh, Win. Ya. Iya, kamu kan belum pernah ngalami. Dan itu apa? Kan belum pernah mempraktekkan dia. Edukasinya ngambilnya itu seperti apa, Win? Karena gini, kalau untuk parenting emang aku belum mengalami, tapi kan itu sesuatu yang ada yang bisa kita lihat sehari-hari juga toh. Dan itu kan scientific. Oke. Gitu kan. Karena gitu. sebagai anak tuh pasti kita pernah dapat kayak gitu. Paling enggak terus itulah gunanya bergaul ya Kak ya, gitu kan. Terus juga aku pengalaman selama 5 tahun di media sebelumnya aku tentang website perempuan itu kan menyeluruh. Jadi enggak cuma tentang perempuan parenting, enggak cuma itu aja gitu loh, tapi juga fashion, lifestyle kayak gitu. Jadi paling tidak aku tahu gitu loh. Dan kalau orang mikir, "Lah kan gurung mana kok nulis ngono-ngono?" Ya enggak apa-apa lah ya, iku ilmu ya kan, teori. Biasanya kan tulisannya Bu. Lifestyle dulu, terus seksologi, baru parenting. Iya sih. Berarti seksologi udah pernah menulis. Pernah menulis. Loh iya di media sebelumnya. Gini kalau dulu ini beda-beda ya di media-media tuh tiap media beda gitu. Tapi kalau dulu di media aku meskipun kami belum mengalami tuh kan dilalerin. Iya, padahal aku ki wangi loh ngawur. Padahal belum mati udah dilalerin. Tapi kita tuh harus ini willing to learn gitu loh, maksudnya mau belajar itu kan. Menulis itu kan nggak cuma nulis toh, jadi kayak kamu menulis untuk bisa menulis itu kamu menyampaikan kembali kan, berarti kamu membaca juga nggak dari satu sumber kayak gitu. Pokoknya udah ada teori, entah itu ngambil mungkin itu bisa ya. Ngambilnya juga kan sumbernya yang terpercaya yang benar. Kalau orang dulu kan nulis berdasarkan ketemu sama pelakunya nih, karena keterbatasan media lah, nggak ada media sosial. Lah, awakmu saya kan lebih gampang tuh. Ya. Tapi keakuratannya itu bisa dipertanggungjawabkan enggak? Ya. Kalau aku gini, aku dulu nulis di website perempuan itu yang di sebelum aku di sini freelance, itu emang aku ketemu banyak orang gitu. Untuk menulis tuh juga aku akan ketemu dengan narasumber gitu. Tapi kalau yang modelnya tulisan yang tanpa narasumber, yo itulah tadi kita harus cari yang kredibel. Bener-bener sing valid ya. Jadi
bukan dari apa ya istilahnya njupuk-njupuk kata tetangga bla gitu enggak. Azan. Cek diselesain dulu Lu wes iki wes. Oh ya udah. Azan. Break dulu azan. Azan 2. Oke. Setelah azan kita kembali lagi dan Winda sudah melaksanakan ibadah sholat. Walaupun dia non muslim. Sholat Jumat. Itu saya ada podcast Islamisasi gitu. Ayo iku. Tadi masih ngomongin di masalah penulisan ya. Ada Kevalitan sumber tadi. Kevalitan sumber. Yaudah boy, ajar dulu boy. Ada mau dilanjut nggak boy? Enggak kok iso mau nulis? Biasanya apa? Karena hobi baca apa terpaksa? Oh, kalau nulis itu aku dari kecil Mas aku suka membaca. Jadi biasanya ada sing seneng maca kutu buku ngono ya. Pasti punya keinginan untuk menulis ya kan. Nah, itu dulu aku nulisnya Dia bingung. iya bingung rek tak keprano. Dulu aku nulis itu awal kelas 2 SD gitu, aku ada komputer di rumah iku sik DOS iku lho ngerti. Ya disket ya. Disket sing gede iku lho kok kipas. Nah, iku Bisa dipakai buat nulis ya. Kan bisa buat nyimpen topo. aku please po. Kamu mainan apa? Mesin ketik. Prehistory 2. Kan mesin ketik 10. Tetris. Dulu SMP kita masih main mesin ketik itu 10 jari. Terus itu dari situ aku kan berkarya apa ya diperbolehkan sama orang tua aku untuk gak apa-apa pakai aja gitu. Lah anak kecil apa ya? Karena aku punya imajinasi yang tinggi. Jadi aku nulis di situ. Nulis terus aku merasa kalau dulu aku suka pelajaran bahasa Indonesia, mengarang dan lain-lain itu. Nah, situ awalnya dari situ. Terus kayak kelas 5 SD itu di sekolahku ada mading. Papan gitu, tapi enggak kepake gitu loh. Mbak fungsi no. Embo ayo arek cilik kurang penggawean ya kan. Suka baca bobo terus kayak aku ngelihat, "Loh ini kan bisa dipotongi." SD berarti itu ya. Mading-mading udah mulai SD. Iya. SD. Ditempeli di kertas suku kayak gitu-gitu. So aku tanya guruku, "Bu, ini boleh enggak saya suka nulis." Bikin puisi apa gitu, boleh enggak saya pakai, saya tempel. Ternyata boleh sama guruku. Nah itu jadi aku di situ mempublikasikan karya pertamaku yaitu kelas 5 SD. Aku main Disney ini malah Bu. Boleh nggak saya tempel tak ambil tak tempel di rumah. Tak kira mbok pasang posternya Guns N' Roses ngono Mas. Ingat gak yang pertama ditempel di mading apaan tuh? Ingat gak? Apa ya tentang puisi pokoknya aku lupa Puisi. tapi apa. Puisi apa kamu lupa Iya, tapi tentang wes- puisi. Wes di gambar-gambar dhewe dihias-hias. Tapi bacaanmu ya Win? Buku-bukumu. Yang paling paling seneng maca. Aku- Novel atau paling apa? menempel Novel ke sih kamu. sebetulnya. Jadi Novel aku sing enggak apa fiksi? Tintin, aku suka baca Tintin. Oke. Waduh. Aku anaknya anak Tintin Makanya dia banget. imajinasinya Sama suka baca buku-bukunya Roald Dahl itu loh yang Matilda. udah ya. Terus ya gitu-gitu Charlie and Chocolate Factory Ya. gitu. Tuh sih. Buset. Tapi itu udah terjemahan ya Win ya? Ya bahasa Urdu ngono. Urdu, Angola ada enggak? Kalau kalian di komputer itu, kamu nulis masih inget gak yang awal nulis itu biasanya apa yang di komputer itu yang Oh, terus itu di cerita rumah tentang ini persahabatan 3 orang anak ngono lah. Nih. 3 babi kecil. Itu fiksi aja yang ada di bayangmu apa ada Fiksi. bener-beneran Oh, fiksi. fiksi. Ya karena baca bobo gitu-gitu toh dulu. Mesti ceritanya kan cerita khas anak 90-an itu kan. Gimana Yos 3 anak pergi ke sekolah bersama. Ngono-ngono lah gitu. Kalau kita nih kok cowok Bu, dalang. ya Ya. Action figure dibuat mainan bikin cerita nih. Tamat selesai dan kesin. mungkin kalau aku itu yang kayak pas kawan kayak begitu kali Ya. model-model Ya. gitu Model gitu. Kawan. Betul. aku nggak kenal dalang Enggak ngerti. nggak ngerti Enggak dalang main Kamu perang-perangan dalang dibalik. kayak ini kan dalang kau gitu. pakai mainan gitu. Oh, iya, perang-perangan Anu gitu. puppet show. Puppet Oh, show. shit. Puppet Live show. Alright, kan skuter. Alright. Jadi pengaruh kok dari kecil kita lihat apa, baca apa itu Tapi kamu tahu nggak nulis novel? nulis novel banyak dulu masa zaman-zaman aku
remaja itu ya, nulis-nulis tapi ya nggak selesai, terus filenya hilang, ya wis. Yang selesai? Gak ada. Ay. Aku lebih ke cerpen. Ternyata waktu seiring berjalannya waktu tiba-tiba aku gak iso nulis novel. Kedawan. Oh, alasanmu karena kepanjangan itu. Bosen. Bosen apa malas menyelesaikan aja? Ya iku lah bosen menyelesaikan. Karena orang nulis itu kan mesti ono anu itu Bu. Apa? Si A ngomong ini ditulis ngomongnya apa, kerangkanya, jadi bener dialognya tuh. Mm-mm. Agak sedikit gila emang. Cerpen tapi pernah jualan cerpen nggak? Aku pernah dimuat cerpenku di Femina. Wah. Weh. Cair tapi kan. Kok kayak Cair gitu. tuh. Berapa Win? Gede. Kental apa enggak? Buat beli cilok mana? Alah, udah nominal lah ya. Kenapa sih? Nanti kayak bayar tagihan. Itu lumayan nek cilok. Pentol kabul iku lho. Kabel balik kita kok. Kalau tulisan yang pertama kali ngasilin duit apa Win? Maksudnya dapat hadiah duit itu juga termasuk ya? Boleh itu. Itu pernah ikut lomba sih aku SD kelas 6. Pernah lomba kayak nulis cerita gitu. Terus itu dapat duit piro ya? Aku lupa. Itu di ya, mana? namanya. Ingat. Di Majalah juga? enggak. Ada kompetisi gitu loh. Oh, kompetisi menulis gitu. Dari sekolah. Dari aku ya lupa ya, lupa aku misalnya. Kamu kelas 6 SD itu. Kalau profesional? Secara profesional? Kuliah aku nulis copywriter content writer kayak gitu. Jadi mulai itu. Silakan. Win, kopi. Iki kopi kok enggak ada yang guyu. Kopi ceria. Kak mari-mari menyenangkan. Kopi ceria di sini. Kopi Leboy. Ambil lek minum aku diseruput ngono. Kalau lek klok ngono. Welek lho wek. Kayak Haji Komar. Tak seruput kan. Boy, aku ngerokok dulu boy. Kamu Boleh. Anu, mau tahu di When Again ya? Apa? Whenagain.com. Apa tuh? Ya, itulah. Ya ikulah. Iku mbiyen dikon golek materi ini, apa materi sing ono kamu sing nulis. Cari materi, terus dari reporter dikirimin mengolah lagi atau ditugaskan untuk liputan juga gitu. Oh, ono ya ngeliput juga. Macam-macam, heeh. Sampai ngeliput. Berarti bahaya kok kita diliput dia. Iya meneng-meneng tak catet. Makanya ini sebenarnya aku nanya-nanya ini juga bingung. Yang ditanya ini penulis masalahnya, makanya nggak dikasih teks. Agak bingung juga ya, makanya kita malas itu godok udah biar dia aja yang giring. Makanya kemarin Lepo bingung kan. Ya wes apa lek kamu sing tak tanyain. Oh, kan. tidak Sudah bisa. Ini acara saya. Oh, iya. Terus ini balik lagi kan tadi ke teks komersilnya ya. Kalau ke suara apa? Pekerja suara komersil. Nah, itu ya apa? PSK iku aku. Oke, pengerja suara komersil. Itu ya apa itu? Itu sebetulnya masih belum yang wow gitu sih, tapi aku beberapa kali ngisi voice over talent. Oke, udah mulai nih ya. Udah mulai. Kayak iklan radio ngono ya. Ya lebih ke apa ngisi narasi video gitu loh Mas, company profile, ngisi suaranya. Partai? Gitu. Hah? Partai udah. Kurungnya pingin aku kayak gitu. Kan koyok puan suaraku. Puan. Bu, tes Bu. Apa? Coba voice over Lebo ini. Oh iya. Ayo lu Loh, teks endi? Gak usah, lu pikir sendiri. Se tak pikir ya. The Leboy Production. The Leboy Production. Gak enak, gak elek. Terus gimana? Kasih inspirasi. Misalnya person, dua remaja. Ini. The Leboy Menamakan Production. podcast. Dua remaja yang sedang mencari jati diri. Ada logo bioskop itu. Remaja jati diri. Saksikan hanya di Leboy Production YouTube channel. Hanya di YouTube channel apa? The Leboy Production. The Leboy Production. Ngono. Kakak iki kurang ibu-ibu soalnya. Emang gurih. Tapi dubbing tahu nggak? Dubbing film apa? Belum. Pengen sih sebetulnya. Itu kan sulit toh. Maksudnya kan tantangan yang lebih karena udah ada karakternya, terus mencocokkan gerak sama bibirnya gimana gitu. Itu sih. Lek apa jenenge? Iku biasanya
apa voice over itu bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia sih aku. Bahasa Inggris enggak pernah. Enggak pernah. Medok ngene Mas. Bahasa Ya, Jawa. enggak ngaruh biasanya kalau udah Kurang pernah. ono sih. Bahasa coba ya, coba teleponmu. Wah, kok angel ya tapi ya. Wah, angel Mas lah bahasa Jawa supaya modelanku. Digawe CTV lho. Halo Lur ngono. Ano dikon empal brewo. Ambil pistol kombi. Ya aku tahu itu. Iya toh. Iya benar. Kocak. Pojok kampung Mati gitu. dulu iku tapi. Voice Keren. over. Wih. Tapi duitnya lumayan itu ya Win ya, voice over ya. Voice over harusnya kalau profesional ya gede ya Gede. maksudnya bisa menjadi mata pencarian juga. Iya, kan yang kamu dapat kan company kan, gede. Lumayan lah. Tapi dia kebantu sobat yang kamu kepoin kemarin. Ini yo. Aktif juga di YouTube juga tuh dia. Iya, kamu punya YouTube channel. Itu kan apa ya? Yang ini paling. Ada yang ngupload tentang usia 30. Wah, ini. Weh, podcast. Podcast. Yo, Ini berarti antar podcast ini kita kolaborasi. boleh, nanti diajak. Cuman ya kalau kamu nanya ke kita, Kemarin begitu mahal ke kita. ya aku sih poinnya bukan di situ. Kamu boleh nanya apa aja ke kita. Cuman kita bebas jawabnya juga apa aja. Oh iya benar. Kak oleh di setting ya Yan. Ayo setting. Terserah mau jawab mau enggak terserah. Bisa. Iku apa iku? Podcast usia apa? Tentang usia 30. Iku maksudnya apa? Panjang loh judulnya. Itu podcast aku bikin waktu pandemi 2020 karena sumpek suwung lapo yo iki sama temenku namanya Rizal. Bikin podcast aja gitu. Jadi meskipun aku pekerja suara komersial, aku bukan basicnya bukan penyiar ya. Jadi nggak punya basic penyiar gitu loh. Nah, aku pengen aja sih nyoba kira-kira ngobrol apa ya yang nggak pernah, yang jarang orang ngebahas itu. Makanya aku ambil tema itu before and at 30 karena itu usia aku sih sekarang gitu loh. 30 gitu. Kamu tahun berapa? 91. Oh, pede ya. Jarang orang wedo ditakoki Wadia. tahun. Apa? Wadia. Kenapa? Wadia. Iya, aku 94. Iya. Mas, 97. maaf. Dek. Gitu jadi aku basicnya aku kan nulis di blog gitu kan. Banyak tentang tulisan-tulisanku dari awalnya mungkin curhat atau dan gimana-gimana gitu. Tapi ternyata aku mikir kayak misalnya aku blog kan aku ngobrol sendiri sama diriku tuh tulisannya. Kalau aku podcast aku bisa undang temenku yang mungkin punya cerita di usia ini yang aku nggak ngalami gitu loh. Jadi akhirnya adalah itu terciptalah si podcast Before and After 30. Biasanya kan kalau yang lagi rame kan 27 nih umurnya ya kan. Iya. Kenapa kok dia ambil 30 gitu kan? Ada sesuatu. Selain Ada sesuatu pasti. ada sesuatu pasti. Kan Apa? ada film Apa Before yang kamu 30 itu kan alami? ono kan. Apa Oh, kan yang dari kamu film. alami di 30? Oh iya. Apa karena lagu yang seperti lagu yang... Awal berjumpa itu. Kopinya habis ini dulu nenek mau Oh, saya banyak ya. Masih banyak kopi. Pasti dia waktu di pandemi itu ada something, ya kan? Yang mengubah hidup Iya. Yang tahu-tahu aku menjadi reok waktu itu aku Mas. Iya, dan ternyata aku kenal. Aku kenal. tahu-tahu dia udah ngurus kecantikan, nurunin berat badan. Terima kasih kalian barisan parah. Gue yuk. Lebih Ayo, care dengan dirinya. Terima kasih kalian itu loh ya kan. Ya apa iku mana aku guyu aja sih. Apa yang kamu alami? Yang saya alami banyak sejak umur berarti gue piro sih 28. 28. 28 tipping point istilahnya. Tipping point titik balik gitu ceritanya. Jadi Kok cuma segitu? berarti dia di Kurang ya mancingnya. di tahun di usia 30 itu dia udah nemukan banyak movement lah di hidupnya itu loh. Iya, banyak. Biasanya gitu. Banyak belok-belok ya. Kalau cowok misalnya kan puber kedua. Oke. Ya, belok-belok sudah mulai. Oh iya. Ya soalnya anu sih Mas. Kontraknya belok-belok. Aku merasa aku di umur 30 tuh gak semakin tua tapi aku merasa semakin Muda. muda. Oke, cakep. Di saat mungkin banyak teman-teman seusia aku, perempuan seusia aku tuh mungkin udah dengan kehidupannya yang lain gitu. Aku ya punya kehidupan lain versiku gitu loh Kehidupan maksudnya. lain ya apa? Mati kafe.
Akan tiba masa. Enggak, poin yang tadi tuh Mulut dikunci. agak sedikit lebih spesifikin ya. Ada yang di YouTube itu judulnya itu bagian dari pelajaran tentang patah hati. Apa sih yang mau kamu sampaikan? Bahwasanya nggak apa-apa patah hati. Oke. Gitu. Patah hati, loro ancen. Tidak boleh di apa ya? Diingkari, dibungkiri ya. Patah hati sakit banget, apalagi ketika kamu ditinggalkan. Oke. Boleh sok kuat lah. Gitu loh, apalagi kamu ditinggalkan untuk misal nih, kalau misalnya lain ya. untuk misalnya kamu nggak bisa nih misalnya kamu nggak bisa sama seseorang karena mungkin beda agama, beda status, itu beda. Tapi kalau kamu tidak dipilih over another woman gitu kan, itu rasanya kayak wah aku ini wakai kurangi gitu loh. Itu pasti ngantem self esteemmu lah gitu. Oh, iya. Tapi ya nggak cewek toh ya, cowok kan pasti juga gitu Pasti. toh. Pasti yang ngantem self esteemmu. Loh aku ki kurangnya apa? Am I good enough? Sama ngono. Wah, kan Guyung-guyung. itu kan proses turun, ada Kamu proses sehat? balik. Kamu sehat? Sehat. yang jadi ini ya apa? Mungkin pelajaran kali yang buat kamu buat balikin itu kayak gimana? Itu sebetulnya sulit pertama sedih dan lain-lain pasti ngaruh juga ke kinerja aku bekerja. Waktu itu meskipun pandemi kan aku kan pekerja rumahan lah. Oke. Gak bisa keluar, gak bisa cari hiburan ya di luar gitu kan, nggak memungkinkan kondisinya pandemi, gitu kan. Terus awal-awal mulai aku bukan merasa happy ya, merasa kayak agak kembali tuh waktu bandku itu mulai rilis lagu. Good Boy Jimmy. Iya, Good Boy Jimmy mulai bikin live station tuh, mulai sibuk nih. Oke. Dari situ terus ketemu orang baru, diajak bikin video klip, bikin ini, bikin itu, bikin ini, berkarya dan lain-lain tuh kayak oh ternyata aku tuh aku merasa ya waktu itu kan sempet ketika ditinggalkan tuh ajur ngono kan ya. Wih aku ki gak berharga ngono kayak wih aku siapa? kayak aku ki gak nunggu dodok. ya aku sih duduk sendiri ngono kan. Kok Saiful Jamil kabeh tak nyanyikno. Kayak semua itu aku merasa kayak aku dikurang. Oh ya berarti aku pantas tinggalkan. Ternyata ketika aku ketemu orang baru ngobrol berkarya dan lain-lain, enggak kok, ternyata enggak apa-apa kok, aku enggak salah-salah amat ngono loh. Aku tidak pantas ditinggalkan. Iyalah. Am I good enough? Never underestimate with yourself. Ojo ngeremen awakmu. Mati lo rokokku. Lawan dengan karya. Maju. Bosa aku dengan pena. Dan hanya lagu siapa dah? Saja kau pekat seperti Lagu Dian Sastro. berjelaga jika ku sendiri. Iya ya, yang ada dengan cinta itu. Ayo, itu Bos, kan sekarang dia itu dia bosan dia di situ. Giliranmu nyanyikan, aku Mas Boy wis. Enggak, udah tahu sendiri suara aku kayak gitu. Alah. Itu tadi lanjutin lagi. Nah, kan kamu kan proses bangkit itu. Apa aja yang kamu lakuin sih? Ya. Karya apa yang kamu bikin paling menurutmu wih guys, aku paling bangga setelah kejadian-kejadian itu? Lek paling bangga sih, aku tidak bisa membanggakan karyaku dewe ya. Maksudnya waktu setelah itu aku mulai Ruwat mana? Jadi waktu itu aku ya mulai band-bandan lagi kayak gitu, terus membangun unit bisnis mandiri gitu kan. Terus Apa bentuknya itu? jual ini maintenance makhluk SDM. Oh, jualan Sumber daya orangnya. makhluk halus. Jualan tuyul. Seneng itu aku. Daftar aku. Maintenance Tiba-tiba nyepet. pengembangan SDM. Wajar. Nah gitu. Terus apa ya? Ya masih ada beberapa kayak sempat diajak untuk bikin video klip juga. Bukan di depan layar ya, maksudnya orang di belakang layar. Dan itu cukup menyenangkan karena belajar hal baru, ketemu orang baru, gitu-gitu sih Mas. Itu yang ngebuat aku mengembalikan diri. Akhirnya awakmu ternyata aku iso yo nggak iki. Dia mulai mengeksplor lah dia. Aku kan agak kurang ngulik ya. Kalau yang nyanyi-nyanyi itu
setelah yang di Instagram itu nyanyi setelah atau sesudah 2020? Nyanyi sendiri solo. Aku solo nyanyi solo wis suwe sih sebetulnya. Jadi 2000 basicnya aku nyanyi di gereja emang. Terus band-bandan SMA, biar aku band-bandan jeng-jeng-jeng-jeng ngono lho Mas. Gauk-gauk. Enggak sampai grauk-grauk. God blessan ngono iku lho. Arek festivalan. Iya. Tapi ternyata aku menyadari kalau jiwaku enggak di sana, ngono lho. Akhirnya aku kuliah aku berhenti, enggak band-bandan, enggak duwe kanca. Sedih yo enggak duwe kanca. Kancaku akeh tapi maksudku kudu ngono. Iya, akhirnya akhir-akhir kuliah itu aku pengin main musik lagi. Tapi aku enggak punya temen yang bisa aku ajak untuk main band. Ya aku main gitar, nyanyi dan harmonikaan sendiri itu. Kalau sebelum sama GBC malahan itu. Itu berarti udah lama juga ya. Asik dia asik dia nyanyinya kayak ini nih. Apa namanya? Taylor Swift. Erza Temevia. Tony Francis, era-eranya itulah dia. Kayaknya dia di situlah. Lawas-lawas gitu. Lawas dia. Itu kan kamu ada nulis, terus voice over, nyanyi. Terus apa lagi? Pengembangan SDM. Pengembangan SDM. HRD lah ya. Kamu tuh mau disebut jadi apa sih, Win? Aku disebut impianmu apa pengenmu? Pekerja kreatif sih mungkin. Pekerja kreatif. Ya tadi PSK dan pekerja seni komersil berarti ya. Iya kalau ono komersil ya memang itu. Ya sebenarnya iyalah, enggak munafik toh. Semua harus dikomersilkan. Iya golek duit ya, realistis. Perut ini selalu lapar. Lebih ke ini sih, aku lebih suka hal-hal yang turunannya menulis kayak gitu, kayak script writing tuh video klip kan juga termasuk menulis kan itu gitu. Terus kalau suara ya talenta dikasih sama Tuhan ya apa maneh lah eman gitu. Tapi sebenarnya jiwamu ya di tulis menulis itu ya. Iya, aku sudah lama. Pengen fenomenal ya? Pengen fenomenal. Apa Mas? Gampang. Lah apa itu? Melo arek iki Bu, terbangan selawatan iki lho. Mau ambek tatuan gini. Aku selawatan. Lu nangis lo ya. Ambek iya. Ya apa ya kayak ngono ya kira-kira ya. Enggak apa-apa. Bentar aku nyontek. Dari terusin. Terusin. Aku nyontek dulu. Lagu pas nyanyi dhewe iku bikin dhewe apa nggarap lagu di wong? Aku ada lagu sendiri yang aku untuk aku single lagu-laguku gitu ada. Nanti kita tes nyanyi dia nih. Lagunya dia. Oke. Karena aku dulu suka aku di kuliahnya kan komunikasi, tapi dulu SMA-nya aku di jurusan bahasa. Jadi aku banyak membaca sastra. Kamu sekolah di mana? Mifa iki ono. Mafa kado-kado. Pinternya zaman SD gitu loh ya kan. Mifa air putih. Punya berarti kamu lagu sendiri? Ada. Boleh dilihat di SoundCloud. Kurang di Spotify. Oh iya, SoundCloudnya apa ini? SoundCloudnya di apa ini? SoundCloudnya Winda Carmelita. Aku lali, ono slash apa enggak? Boleh silakan dikepo lah. Winda Carmelita. SoundCloud. Instagramnya kok ono di gini. Nanti ada. Silakan di follow, nanti enggak di follow back. Nulis nyanyi, masa enggak buat lagu. Masa enggak punya pacar? Emang harus. Enggak harus. Cakep jauh. Punya pacar kalau bikin kamu makin susah mending enggak. Anjing. Punya pacar menghambat kamu menghasilkan uang mending enggak. Sode ya. Ya Allah, iki kata-kataku direkord kabeh. Iki iki lho aku ngomongnya. Itu sebenarnya teriakan patah hati. Teriakan nyambat nih. Teriakan wanita usia 30 mandiri. Enggak apa-apa Win, santai aja. Aku mau nanya balik di masalah tulis-tulis. Kamu ada enggak satu karya tulismu yang bikin kamu bangga banget? Ternyata aku bisa nih nulis. Gue dibaca bolak-balik sampai nangis apa seneng. Mungkin ekspresinya beda-beda. Aku sejujurnya waktu cerpenku dimuat di Femina itu, karena dari kecil aku pengen tulisanku dimuat di Femina. Oh ya karena itu majalah topnya cewek ya. Nah itu yang menggerakkan aku, kenapa aku akhirnya kepengen nulis di media perempuan. Itu karena
di rumah dulu banyak majalah Femina. Punyanya mama gitu kan. Terus kakakku juga suka, beda umurku sama kakakku kan jauh. Jadi dia ketika dia sudah dewasa dia beli majalah-majalah perempuan tuh. Aku masih remaja kan. Aku baca-baca, wih keren yo koyo yo. Oh ngene ta wanita umur 30-an kayak gitu-gitu. Jika tiba saatnya jadi deh. Itu aku tulisanku dimuat cerpen di Femina itu seneng lah. Kak, suatu kebanggaan yang luar biasa ya karena itu kamu pas kapan itu? tahun piro iku? 2014. Tapi gak payu majalah iku, Bu. Iya, wis gak ono. Jane. 2014. Dulu kan ada lomba cerpen Femina kan. Aku awalnya ngirim buat lomba cerpen tuh gak tahu masuk. Jadi bolak-balik ngirim tak bertahun-tahun itu gak tahu mlebu. Nah, suatu hari itu aku gak ngerti ya, jadi aku tuh di email tapi masuk di spam. Dikasih tahu kalau ini tidak lolos. Kamu ngecek spam ya? Hah? Iya, pasti aku cek sekolah kata tak busei ya kan. Terus ini kamu tidak lolos, tapi cerpenmu akan kami muat di majalah Femina terbitan sekian gitu. Lah itu emailnya sudah sekitar 2 minggu. Oh iya. Tapi terus aku ngecek rekeningku kan. Aku tuh sebelum baca itu aku ngecek rekeningku. Kok ono duit iki duite sapa? Money laundry apa ya? Oh, pas ngebono kirim email sak nomor rekening piro. Iya, terus aku ini iki ono duit senilai sekian. Lumayan gede kan. Iki apa duit money laundry? Aku mikirnya gitu ya kan. Politis ya aku iki ya. Kayak ceritanya sih Buluk waktu apa? Lagunya yang satukanlah. Oh iya. Itu dia ngirim tahu-tahu. Oh iya. Dikirimi duit maksudnya ngono lho. Oh, dia enggak tahu juga. Lagumu tadi nih campaign AIDS. Oh iya, nah gitu akhirnya aku ngecek. Oh, ternyata ini dari Femina. Itu sih momen membanggakan buat aku karena itu cita-citaku. Soalnya pas terus itu langsung coba pertama, gulung-gulung apa? Hah? Gak iso bengok wong di kantor. Aku ambek freeze ngono. Tapi kan aku kan muda, menutupi ekspresi ya. Oh ya wis. Mulai numpak motor. Bisa bayar listrik. Yes. Tips-tips guys generasi sekarang ya untuk anak-anak yang pengen belajar nulis apa pengen mulai nulis, itu tips semua apa? Menulis lah gitu. Tulis aja apa yang pengen kamu tulis. Jadi kayak aku yakin semua orang tuh bisa nulis. Cuman yang membedakan itu latihannya. Oke. Gitu. Padahal menulis tuh bagian dari hidup yang harus keterampilan yang menurutku harus bisa. Intinya harus dilakukan. Harus dilakukan. Intinya itu, Bu. Intinya kalau kalian mau jadi penulis apa mau voice over lakukan. Ngoco ambek ngomong. Ya. Jangan nulis so. Kalau pupuk di kamar mandi itu kan di botol-botol sampo tuh banyak. Aku dulu gitu, Mas. Gitu nih. Berarti nomor 1 harus membuat pupuk wangi dulu. Ya. Jadi kamu sambil dodok gitu baca. Kamu kalau ngerokok enggak sih? Enggak lah, ini oma kak rokokan. Berarti aku enggak bisa. Kakakku. Ini nanti ditonton kakakmu loh. Enggak apa-apa. Jadi sambil membaca gitu, pura-pura kayak merokok sebabkan kanker mulut gitu. Mas Yong kan enggak ada sing denger no. Oh, jadi kamu baca dari sabun-sabun itu iklan ya. Kita tes boleh. Biar closingnya cantik nih. Ya apa itu? Dia suruh nyanyi, saya nyanyi kan. Thread. Dia ngomong, terima kasih telah menyaksikan Web Production. Jangan lupa di subscribe. Pangrok, oi. Makanya Pangrok, boleh. Hajar. Oke, aku gitaran dewe. Iya, udah lagumu. Apa judulnya apa iki? Jadi lagu saya nih judulnya Citrus. Karena citrus, tahu citrus kan? Citrus jeruk toh. Ya iku. Maknanya dari citrus itu apa itu? Kamu harus mendengarkan lagunya. Oke. Siap. It's been a while, I was dreaming about someone like you. Too much thinking, why you don't come to see me? Hello, oh, you text me once time.
good man for me. Still keep believing. Never met a man who treat me like a princess. Never met a man who has the kind of heart. But as the lemon smell fade out day by day, and I taste the citrus now. Ooh. You follow your heart to walk in this life. You teach me a lot about how to dream. You are my reason. Now I choose my way. Never met a man who treat me like a princess. Never met a man who has that kind of heart. But as the lemon smell fade out day by day, ooh, and I taste the citrus now in my lonely night. In my lonely night, I taste the citrus now. But it's cinnamon smell. Ooh. Let you dream then, I will let you fly. Make your dreams come true. Jangan lupa subscribe The Lifebuoy Channel. Thank you. Bang Rok. Oi oi oi. Cheers dulu bro. Cheers dulu. Klub percaya ambek ngompimu. Tapi tadi lagunya aku belum nangkep artinya. Nggak bisa bahasa Inggris.